Biasanya kalau orang duduk di dalam majlis hatinya tenang. Biasanya kalau orang lagi duduk di dalam satu tempat, mana ada majlis zikir, majlis salawat, majlis ta'lim, hatinya bahagia. Saya mau tanya, semua yang hadir di dalam tempat ini senang apa enggak duduk di dalam tempat ini? Bahagia apa enggak? Apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita bahagia? Masing-masing ada niatnya, masing-masing ada yang dirasa. Tapi ada perkataan seorang manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis sahih, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, yang datang ke tempat ini banyak dosa apa enggak? Bawa enggak dosanya? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit? Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, enggak bohong. Alhamdulillah. Orang kesayangan doang kalau banyak dosa mah alhamdulillah. Orang di mana-mana kalau banyak dosa mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak apa-apa, yang penting sadar dulu. Kalau nggak sadar kan bahaya. Kalau udah sadar, insya Allah kembali sadarnya lebih baik. Insya Allah jadi Allah berikan serta hidayah sehingga kita jadi hamba yang istiqamah di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, saat ini juga kita kumpul bersama-sama, wasilah atau berkah dari khol seorang guru yang mulia, guru yang selalu sampai detik ini tidak pernah keluar dari hati setiap orang-orang Banjar, khususnya Sekalimantan, khusus semua umumnya se-Indonesia. Siapa yang tidak mengenal beliau? Yang kita sering sebut guru sekumpul. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan yang Allah turunkan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang terus mengingat kebaikan-kebaikan guru sehingga menjadi lontaran mata rantai kita sampai terseret ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak, kalau kita lihat beliau sesosok guru yang rendah hatinya, memberikan ilmu yang bermanfaat, sampai detik ini masih ada di dalam kecintaan orang-orang yang mengagumi ilmu-ilmunya Allah. Kenapa? Beliau menjadi mulia, beliau menjadi terhormat, beliau menjadi orang yang selalu dikenang di dalam hatinya. Cuma satu, karena cinta kepada Rasulullah SAW. Jika seseorang sudah tertempel dengan Nabi, maka orang tersebut akan menjadi mulia. Almar'u ma man ahab, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Siapa yang kita cintai? Nabi SAW. Wasilah dari guru sekumpul sampai detik ini, cinta kita terpaut dengan apa yang disampaikan oleh ilmu-ilmunya. Sampai detik ini kita menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan setiap sejarah. Untuk apa? Mengingat kebaikan beliau sehingga kita dikenal oleh beliau dan beliau menyampaikan bahwa kita adalah umat Nabi SAW di hadapan Rasul SAW. Pendidikan yang luar biasa. Para alim ulama, orang-orang tua kita dulu memberikan pendidikan agama. Kenapa? Betapa penting. Setiap anak adalah rezeki. Setiap rezeki adalah berupa yang manfaat, baik ada yang manfaat maupun ada yang tidak bermanfaat. Tapi Allah memberikan kita seorang anak yang kita selalu di dalam doa kita mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan keturunan kami orang-orang saleh. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang baik. Bagaimana? Ini adalah cara yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Nabi, maka orang-orang tersebut akan menjadi, setiap anak-anak tersebut akan menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Pendidikan di dalam rumah tangga kita, ini khusus di dalam rumah tangga kita. Pendidikan yang paling sangat kita rasakan. Yang pertama, orang tua kita pasti nyuruh kita sholat sambil ngebentak, sambil marah. Sholat nak,
ngaji nak. Kenapa? Karena ini adalah satu deposito terbaik untuk orang tua, agar anak-anak tersebut mengirimkan amaliyah kebaikan-kebaikan kepada orang tua, sehingga orang tua tidak menjadi beban kelak nanti di yaumil qiyamah. Saya kalau bercerita, saya kalau mau cerita gurus kumpul, insya Allah kita di sini kita udah tahu tentang kemuliaan adab beliau kepada orang tua beliau, dengan segala hormat, dengan segala luar biasa. Tidak akan seseorang menjadi mulia kecuali mereka memuliakan orang tuanya. Tidak akan mereka menjadi orang yang terhormat kecuali mereka menghormati orang tuanya. Tidak akan seseorang menjadi Allah angkat derajatnya kecuali doa dari orang tuanya. Maka ini manfaat bukan main. Contoh kami yang kami tahu, beliau Haidar, abahnya seorang yang saleh, seorang yang alim, punya kakek alim, saleh, wali min awliyaillah. Beliau Kak Hasnur Yadi, yang saya selalu manggilnya Kak Hasnur, yang kita kenal Bapak Haji Hasnur. Beliau punya orang tua yang saleh, yang alim, yang baik, punya kakek baik, sampai ke pongkolnya baik, maka semua keturunannya Allah jaga. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang baik. Saya mau tanya, pengen jadi orang baik apa orang nggak baik? Orang baik. Lebih banyak orang baik apa banyak orang yang nggak baik? Orang baik. Siapa yang tahu? Hati Allah yang punya tahu. Kadang manusia suka sering menilai orang lain itu dari casingnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah ditanya sama muridnya, wahai Imam, di antara kedua mana yang lebih baik? Orangnya sholat, orangnya ibadah, tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang kelakuan baik tapi dia nggak sholat. Di antara kedua mana yang paling baik? Kalau kita ditanya pasti jawabannya yang penting baik, nggak sholat nggak apa-apa. Ini kita. Tapi Imam Syafi'i jawaban penuh dengan kecerdasan. Apa kata beliau? Dua-duanya baik. Kok bisa dua-duanya baik? Orang yang ibadah tapi belum kelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya beliau menjadi orang yang baik. Allah berikan hidayah karena ibadahnya. Ada orang yang berkelakuan baik tapi belum beribadah, mudah-mudahan karena kelakuan baik Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Apa yang ketiga? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Nah ini hati-hati nih. Kadang kita nggak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kadang kita ini malam kita udah masuk di bulan Rajab. Banyak peristiwa di bulan Rajab ini mengingatkan kita. Nabi SAW mengajak kita di dalam doa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Apa manfaatnya? Ini bulan 3 bulan berturut-turut dikasih kemuliaan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam datangnya bulan Rajab ini, datang kepada tetangga, kepada keluarga, sanak saudara, jalin silaturahmi yang baik, yang lama terputus sambung kembali. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah dan maktub di dalam Al-Quran. 4 bulan yang diharamkan, salah satunya di bulan Rajab ini. Makanya Nabi SAW mengajarin kita kalau datang bulan Rajab ini perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Agar apa? Agar semua dosa kita diampuni. Tadi kan saya tanya, hari ini kita semuanya datang ke sini semua pada punya dosa apa enggak? Punya. Istighfar yang banyak, ini bulan ampunan, taubatnya kita pasti akan diterima oleh Allah. Habib, apalagi yang ada di bulan Rajab, baca Rabbighfirli warhamni wa tub. Dibaca berapa kali? 70 kali. Setiap selesai sholat, habis itu baca apa lagi? Terserah. Istighfar apa aja silahkan. Kalau bisa puasa di bulan Rajab ini. Kalau bisa 10 hari berturut-turut, mestinya di awal. Tapi walaupun udah di tengah sini, sehari nggak apa-apa. Niatin untuk apa? Yang pertama, memuliakan bulan Rajab, mengagungkan bulannya Allah. Barang siapa orang yang berpuasa 1 hari aja di bulan Rajab dengan penuh keikhlasan, maka Allah bebaskan dia dari siksa kuburnya. Bukan amin, tapi jalanin. Kalau amin saya doa. Yang namanya dijalanin itu ada kesulitannya.
Ujiannya pasti besar, tapi harus dijalanin. Kenapa? Setiap yang namanya ibadah pasti hawa nafsu nggak akan pernah mau ikut campur, tapi dia pasti akan ngegoda. Yang lain puasa, kita malas puasa. Yang kita puasa, yang lain nggak ada yang puasa. Datang bulan Rajab, kita puasa sendiri, teman makan mie, ya kita juga ikutan. Betul nggak? Giliran datang bulan Ramadan, yang lain puasa, kita makan ngumpet. Khususnya yang perempuan. Alasan apa? Lagi datang bulan hari. Betul ya? Walaupun datang bulan, hormati. Makannya ngumpet, minumnya yang jauh. Kalau bisa di kota pulang maghrib. Perempuan hati-hati. Perempuan banyak di dalam mudaratnya ada pada perempuan. Kenapa? Jaga baik-baik. Jaga baik-baik dalam hal apa? Setiap hubungan kepada Allah, hubungan sama manusia yang baik. Kita laki-laki mah bisa bilang apa kecuali ini semua ulah dari perempuan. Mau terima mau enggak, bodo amat. Kalau boleh dibilang Pak, Bapak, ada suaranya Pak. Bapak tidur nggak? Saya mau tanya Pak, selama ini Bapak disayang nggak sama istri Pak? Emang nggak disayang Bu? Bapak sayang, disayang nggak bapaknya? Saya tanya dulu deh, ibu sayang sama bapak nggak? Kalau ada uangnya. Ibu cinta sama bapak nggak? Kata siapa? Karena isi rekening. Kita berkumpul di sini karena cinta. Kalau bukan karena cinta kita nggak akan kumpul di sini. Kalau kata orang banyak, love is blind. Ngerti nggak? Saya tidak mudah. Cinta itu membutakan. Cintanya manusia pasti ada berbatas. Ujung ke ujung dari manapun. Yang dulu cinta karena Allah hilang. Yang dulu cintanya karena sesuatunya dengan penuh kecintaan hilang. Tapi banyak yang sekarang cuma masalah uang hilang cintanya. Jangan tersinggung ya Bu, nggak boleh tersinggung ya, karena memang ini adalah kenyataan ya, harus dijalani. Saya kalau ceramah pasti ibu-ibunya gedek dengerin saya ceramah. Bener, kenapa? Karena perempuan nggak pernah kalah. Tapi alhamdulillah karena kami di rumah nggak pernah menang, hari ini kita bela laki-lakinya. Kita hidup laki-laki kita nggak pernah menang Pak sama perempuan. Kenapa? Kita yang salah perempuan, tetap yang disalahin laki. Suami pulang telat, pulang tengah malam, nyari rezeki yang halal, tetap bawa pulang, diomelin dulu, baru diambil uangnya. Betul Bu, betul. Di sini ada yang begitu ada. Bapak ngerasa tersiksa Pak. Kalau Bapak ngerasa tersiksa, syukur tambah juga nggak apa-apa. Bu, Ibu, Bu, I love you. Kalau saya bilang sama perempuan I love you wajar, karena saya laki, beliau perempuan. Kalau saya bilang Pak, Bapak, love you, bukan main. Semua kita di sini kumpul karena cinta. Yang namanya cinta itu nggak akan pernah kenal jarak. Betul? Cinta nggak akan pernah mandang fisik. Dan cinta itu yang keluar hanya kejujuran tanpa kedustaan. Belum selesai, belum. Nah, tepuk tangan aja. Saya kalau ditepukin tangan saya takut terbang. Burung dara makin ditepukin makin tinggi loh. Yang namanya cinta itu nggak akan keluar dusta, yang keluar adalah kejujuran. Dan cinta tidak akan membuat sakit hati orang yang dia cintai.
Ada cocok loh. Haidar, bener kan? Iya, yang namanya cinta itu menjaga perasaan. Kalau perempuan gadis Banjar disebutnya apa? Galuh. 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 Kalau laki-laki Anang, aluh. Aluh. Saya ngomongnya Neng aja ya. Neng. Neng. Tolong stop PHP-in laki-laki. Tolong. Saya maaf, saya ngomong begini karena yang banyak orang anak-anak muda, ya orang tua nyimak aja. Saya kalau ceramah buat orang anak muda, saya nggak buat orang tua. Orang tua nggak perlu dinasihatin, kenapa udah kepalang tanggung. Saya cuma buat yang muda. Tolong banget, wahai para gadis soleha, tapi bohong. Enak nggak di PHP-in? Jangan pernah PHP-in loh. Kadang perempuan ini, maaf Pak, kenapa? Tadi saya mengatakan cinta itu nggak kenal jarak, cinta itu nggak pandang fisik, cinta itu yang keluar adalah kejujuran, tidak pernah membuat hati sakit. Orang yang dicintai itu cinta. Maaf, ada nggak orang Martapura yang nikah sama orang Kota Baru? Dekat atau jauh? Kagak cinta? Dekat. Apapun lika-liku perjalanannya, saya akan kerja untuk menjemput cinta. Betul nggak? Nggak pandang mau seberapa jauh, nggak ada urusan. Kalau udah cinta, jemput. Yang kedua, cinta nggak akan pernah pandang fisik. Betul? Iya. Saya kasih contoh, Bun. Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi sebelumnya saya minta maaf. Maafin ya. Contoh, ada orang gembrot. Maaf, kan saya bilang maaf. Kata cinta apa? Semok, montok, seksi, bahenol, bohai. Yang terakhir, saya mau ngomong, saya takut direkam. Coba kita lihat, yang namanya orang memandang orang itu tidak akan pernah memandang fisik. Orang lain melihat gak sempurna, tapi orang yang mencintai pasti memandang sempurna. Gak ada celah, gak ada, semuanya sempurna. Yang kedua, cinta itu gak akan pernah berdusta. Cinta itu gak akan pernah membuat sakit hati orang yang dicintai. Saya kasih contoh lagi, boleh? Boleh. Saya sebelumnya minta maaf lagi. Boleh? Dimaafin gak?